Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar, Pak. Baik. Mungkin bisa di full screen, Pak, untuk PPT-nya supaya lebih full terlihat. Sudahkah? Ya, sempurna. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia, kesehatan, kesempatan. Hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat berbahagia. Karena kita akan memulai satu perkuliahan ya. Alhamdulillah. Tentu yang saya hormati Bapak-Bapak, Wakil Rektor, ada Pak Ucup, Pak Jeral, dan tentu Pak Rektor yang masih menyimak di ujung sana, mudah-mudahan Pak Ramlan, Pak Ketua Yayasan yang kita banggakan, dan juga Pak Nopi, Ibu Meta, dan Bu Firas, semua tim yang mengawal program kita hari ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur hari ini kita sempat diberi arahan dari Bapak Agus, Pak Ramlan, Pak Co, rektor kita, dan dari keseluruhan itu bagi mahasiswa Unsia yang baru, yang saya hormati, saya banggakan. Kita sudah diberi beberapa catatan. Yang pertama adalah dari Pak Agus sudah ditegaskan, kita ini memasuki satu arena atau lembaga pendidikan dituntut kemandirian dan kedewasaan. Kenapa? Karena sifatnya haruslah inisiatif sendiri yang membuat kita ini bisa mencapai tujuan kita. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan adalah lembaga di mana kita diwadahi untuk mengeksplorasi potensi pribadi. Ini. Jadi, kita memasuki satu lembaga pendidikan formal, tujuannya adalah agar ada dukungan, bantuan para dosen, termasuk manajemen, bagaimana supaya potensi pribadi kita ini tereksplor secara optimal. Banyak orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, hingga tua. Dan berakhir masa hidupnya di dunia ini. Tetapi, sesungguhnya potensinya besar. Begitu kita tes IQ-nya bagus, semua serba bagus, perfect, fisik, dan lain-lain. Tapi kenapa tidak bisa berkarya secara optimal, tidak bisa berbuat secara optimal, baik untuk keluarga, bangsanya, dan teman-temannya tentu. Kenapa? Karena potensi pribadi tidak optimal daya gunanya. Kenapa tidak optimal? Karena tidak pernah diasah, dieksplorasi dengan baik. Nah, lembaga pendidikan salah satu instrumen untuk mewujudkan itu. Unsia hadir sebagai solusi. Kenapa? Satu, sudah disampaikan Pak Ucu tadi, bahwa dari 100 orang yang mau kuliah S1 di Indonesia ini, sekitar 33, 30 tergantung yang mengambil data siapa, tapi saya belum pernah melihat ada data yang mengatakan 40% data valid yang mau bisa kuliah. Artinya apa? Ada orang yang mau kuliah, tapi terhambat aksesnya tidak ada. Bisa karena biaya, bisa karena letak topografinya ada di pulau yang terluar sana, ada perguruan tinggi tidak bisa karena adat, bisa karena faktor-faktor lain, tapi mostly ekonomi. Nah, untuk itu maka Unsia datang dengan karena kita tetap, sebagaimana disampaikan Pak Ucu, kita tetap committed, kualitas tidak bisa ditawar. Ya, prosesnya yang kita usahakan lebih fleksibel dalam tanda petik, bahwa
tidak lagi kita harus bersama-sama berombongan masuk ruang kelas diceramai oleh dosen, tidak lagi. Bahkan fikonnya tadi sudah tidak wajib. Jadi bisa kita karena kesibukan bekerja tidak memungkinkan ikut, ya tidak apa-apa. Tetapi poinnya adalah tetap kita dapat outputnya. Nah, itu dari pembelajaran itu. Kemudian juga perlu diingat bahwa Unsia fleksibel, tetapi bukan seenaknya. Kita taat asas, taat aturan yang sudah ditetapkan, dan itu sudah melalui suatu proses pendidikan, pengalaman, melaksanakannya, sehingga tetap kita mengacu untuk menjamin bahwa semua lulusan itu bisa mewujudkan standar kualitas yang baik, masing-masing individu tanpa kecuali. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan, tetapi sesungguhnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik mahasiswa tidak hanya terbatas pada poin-poin ini. Di dalam perjalanannya nanti ini bisa kita create lebih luas, lebih dalam, dan lebih variatif. Ini untuk memandu kita berdiskusi. Ya. Di sini kita akan bicara mengenai bidang penalaran, minat bakat pengorganisasian, bantuan dana pendidikan, kapasitas organisasi, dan organisasi studi. Sebagaimana kita laksanakan hari ini. Ada pen sama aku. Dalam hal penalaran, sebenarnya penalaran ini bagaimana kemampuan kita menalar, mengkaji, menganalisis untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi, mahasiswa akan kita fasilitasi, kita dampingi bagaimana supaya mampu mengeksplorasi secara sistematis, secara ilmiah melalui berbagai forum. Ya. Ada seminar lokakarya, silakan. Dan alhamdulillah kakak-kakak kelas ya, karena duluan masuk di Unsia, ini sekarang sudah mulai terlihat kelompok-kelompok studi, sudah mulai ada inovasi-inovasi yang terlihat, baik dalam hal bisnis, itu sudah ada, sudah mulai antar mereka. Nah, ini tujuannya. Demikian juga untuk mengeksplorasi potensi-potensi riset, bisa saja di satu tempat, di tempat masing-masing, di wilayah masing-masing, ada hal-hal yang mungkin karena alasan bisnis, itu akan muncul satu ide, diapain ini? Dan harus diingat bahwa karena teman-teman mahasiswa baru ini dan maupun yang sudah lama sama saja, tidak ada satu ruang pertemuan secara intensif tiap hari dengan teman-teman, maka sebaiknya dibangun satu kelompok-kelompok, apakah itu kelompok kerja, kelompok studi, kelompok bisnis, apa saja namanya, tidak terbatas, di dalam rangka mengasah dan meningkatkan kemampuan bekerja sama. Karena di era sekarang ini, kunci sukses salah satunya adalah kerjasama. Untuk itu maka banyak negara di pendidikan dasarnya yang dia tekankan di dalam pendidikannya adalah meningkatkan kejujuran dan kerjasama dari anak-anak bawah pendidikan dasarnya. Nah, tentu mahasiswa juga sama. Nah, untuk itu maka silakan dibuat satu frame kerjasama yang baik, bisa wadahnya dalam satu lembaga penerbitan, dan juga bisa dalam berbagai event-event yang disepakati. Demikian juga untuk mengeksplorasi potensi profesional, penelitian, lomba karya, dan lain-lain. Ini semua adalah instrumen untuk mengeksplorasi potensi pribadi masing-masing, sesuai dengan bakat dan minatnya. Silakan. Dan untuk itu maka sekarang kita sudah punya himpunan-himpunan mahasiswa. Jadi kakak-kakak kelas yang kemarin ini sudah mulai membentuk nih. Sudah 2-3 prodi ini sudah ada himpunan mahasiswanya. Kita salurkanlah di situ. Apa ide-ide produktif itu yang sudah dipikirkan, silakan. Demikian juga dalam hal koordinasian dan juga pengembangan usaha-usaha. Saya sangat senang apabila dari mahasiswa kita ada yang berinisiatif untuk membangun satu unit-unit atau organisasi-organisasi di dalam rangka
menyalurkan, mengeksplorasi bakat minat, terutama yang berujung pada bisnis. Bagus tuh. Kemarin saya sudah ketemu dengan himpunan mahasiswa, di sana lahir banyak sekali ide-ide dan ada yang sudah mulai membentuk kelompok-kelompok bisnis. Ini bagus. Jadi baik dalam hal untuk kepentingan mata kuliah tertentu, program, atau mungkin ada di luar sana. Silakan. Dan saya tahu dari data mahasiswa sebelumnya, saya sudah tahu yang hari ini ada berapa yang sudah bekerja. Jadi bisa saja dari pekerjaan itu lahir satu ide. Apa yang bisa kita eksplorasi untuk mengoptimalkan potensi pribadi masing-masing. Ataupun potensi dari kelompok. Unsia juga menyiapkan beberapa program yang sifatnya bantuan atau subsidi untuk pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. Sebagaimana kemarin, ya baru-baru ini kita siapkan sedikit dana untuk menunjang yang namanya dana dalam rangka meringankan pandemi COVID-19. Ya. Untuk itu maka semua mahasiswa kita bagi. Demikian juga nanti mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, kita juga akan memberikan perhatian. Demikian juga dengan pengembangan koperasi mahasiswa sudah dimulai dan insya Allah sudah terbentuk, ya, tinggal dikembangkan, dibesarkan. Demikian juga dengan pembinaan konseling berbagai hal. Di sini ada bursa kerja namanya disampaikan Pak Ucut tadi, kita akan membangun satu pusat perluasan kesempatan kerja lah, ya. Jadi ini saya Abdul Wahab, ya, saya Abdul Wahab dari kebetulan berlatar belakang dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu memang kita mengembangkan bursa-bursa kerja di kampus-kampus juga ada. Nah ini juga bagus kita kembangkan ke depan. Tadi juga ada pertanyaan bagaimana di dalam rangka pelayanan setelah tamat. Insya Allah kita fasilitasi, ya. Saya menangani sekarang beberapa program. Ada untuk program untuk kerja di luar negeri terutama, tapi saya tidak menangani urusan pembantu, ya. Saya enggak. Dia memang kerja di industri, ya. Kita punya program untuk ke Jepang, itu ada 2 kanalnya, magang dan kenapa goyang sendiri nih? Ada pemagangan, ada untuk kerja. Ini sudah berlangsung. Tentu saja saudara-saudara kita dari Unsia kalau ada yang berminat, ya ini akan menjadi apa? Tentu bisa diprioritaskan, ya. Karena apa? Ya kita memang punya komitmen untuk memfasilitasi mahasiswa untuk setelah tamat, ya. Kita akan membuat satu subsistem atau lembaga internalnya sehingga memungkinkan mahasiswa sejak awal itu sudah punya orientasi-orientasi. Untuk adik-adik ketahui sekarang ini saya intensively memberikan pelayanan saudara-saudara kita yang berminat. Itu sekarang yang terbuka ini ada Australia, ada Jepang. Di Korea sekarang ada 45.000 anak-anak muda kita sana. Makanya ada mahasiswa kita dari Korea, ya. Eropa juga semakin terbuka. Sekarang tantangannya apa? Ya, bahasa dan skill diperbaiki. Karena hanya pemenang lah yang bisa tempur antar negara, ya. Ini faktanya. Jadi silakan mempersiapkan diri dengan baik. Untuk itulah maka Unsia mendorong mahasiswa agar paling tidak menguasai 1 bahasa asing. Syukur udah bisa 2. Nah, katakanlah bahasa Inggris. Tinggal orientasinya mau kemana, ya. Sehingga memudahkan kita baik dalam hal bekerja sama maupun doing bisnis atau kerja di negara tertentu, gitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah kapasitas organisasi, ya. Jadi saya juga mengharapkan saudara-saudara para mahasiswa ini manfaatkanlah ruang di Unsia untuk mulai meningkatkan kemampuan bekerja sama berorganisasi, karena di dunia luar sana, di pasar kerja, di industri, dimanapun, kunci keberhasilan salah satunya adalah
bagaimana kita hidup bersama orang lain. Dan itu wadahnya bernama organisasi. Di dalam organisasi ada tuntutan managerial leadership. Nah, di sini masing-masing individu harus mencetak dirinya jadi pemimpin. Karena apabila mau jadi pemimpin yang baik, harus menjadi anak buah yang baik dulu. Kalau sudah jadi anak buah yang tidak baik, biasanya jadi pemimpin juga kurang bagus. Karena ini satu paket nih. Nah, gitu. Nah, untuk mendapatkan sesuatu standar yang baik, kita harus belajar. Dan kita belajar itu dari orang lain. Untuk itulah maka intensitas hubungan antar mahasiswa dengan dosen ini perlu kita jadikan satu klaster komunitas yang melahirkan satu iklim pembelajaran. Ya, namanya learning organization. Organisasi yang di dalamnya terjadi satu proses pembelajaran melalui berbagi ilmu, keterampilan antar anggota dalam organisasi itu. Nah, itu penting dibangun. Karena dengan demikian maka sepanjang 4 tahun katakanlah di Unsia, 3 tahun setengah atau 5 tahun di Unsia, apabila seluruh angkatan aja satu prodi saja saling membagi pengalaman dan ilmu, akan melahirkan alumni yang tangguh. Yakinlah itu. Apalagi kalau mampu memperlebar network dengan yang di luar Unsia, di luar komunitas sendiri. Nah, ini hal-hal yang mendasar yang harus saudara-saudara para mahasiswa tanamkan di dalam diri pribadi masing-masing, bahwa saya tahu saudara-saudara punya komunitas. Ada WA group, ada dari mungkin waktu sekolah SMA, SMP, SD bahkan sudah terbentuk grup keluarga atau grup kampung halaman. Silakan, itu tetap eksis. Tetapi bangunlah satu komunitas selama di Unsia ini. Saya sarankan mahasiswa, kalau ada orang bisnis di situ, kita libatkan. Karena di dalam komunitas Unsia ini luar biasanya, bedanya dengan yang lain adalah kira-kira saya tidak tahu, saya belum dilaporin ini berapa hari ini mahasiswa baru yang sudah bekerja. Jadi keunggulan Unsia adalah banyaknya mahasiswa yang sudah ada di komunitas industri. Nah, ini kalau berbagi, ini luar biasa. Jadi kalau ada 2 orang saja sama-sama bekerja di satu industri, itu bisa join bisnis, bisa saling menjual, bisa saling memasarkan. Ini kan luar biasa. Nah, untuk itu maka bangunlah tim Unsia ini menjadi satu komunitas pasar. Ya, kita bangun Unsia sebagai komunitas pasar. Jadi kalau seluruh mahasiswa Unsia dan dosennya menjadi satu pasar, komunitas pasar, itu daya serap, daya belinya luar biasa. Nah, dari situ baru kita network lagi keluar. Nah, inilah proses ilmu bisnis zaman now, zaman sekarang. Kita sangat ditentukan oleh komunitas-komunitas yang ada di dalam satu wadah yang difasilitasi, dijembatani oleh sistem atau internet atau platform. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi tentu kami dari manajemen sangat berharap mahasiswa Unsia solid, dan perlu diketahui dari pengalaman 1-2 semester ini terlihat bahwa ada mahasiswa yang tidak melanjutkan pendidikannya karena hal-hal yang harusnya tidak perlu terjadi. Ya. Contoh, mungkin ada kendala sedikit di keuangan, ada kendala sedikit di dalam penerimaan pembelajaran karena penguasaan learning management sistem kita, atau komunikasi dengan dosen, itu semua harusnya tidak terjadi. Nah, untuk itu maka satu, saya minta, tolong semua mahasiswa berilah kepada manajemen alamat kontak by email, HP, atau alamat rumah yang memang kalau dihubungi itu bisa nyambung. Karena kami punya komitmen yang sangat kuat untuk mengawal saudara-saudara semua, rekan-rekan semua mahasiswa
bagaimana caranya, I will do the best supaya semua bisa selesai. Dan kami, karena memang sifatnya yang tadi disampaikan relatively fleksibel, dan dalam hal waktu dan tempat, maka tentu saja dalam proses juga kami akan melakukan satu fleksibilitas yang terukur yang tidak memungkinkan rusaknya program. Percayalah itu. Jadi saya sangat berharap adik-adik semua, mahasiswa, dimanapun berada, jangan segan-segan membuka kepada kami masalah-masalah yang dihadapi. Semoga pada akhirnya nanti semua bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik, dengan nilai yang baik, dan harapan kami tentu outcome-nya adalah semua mahasiswa Unsia sukses dalam berkarir, sukses di dalam rumah tangganya, dan menjadi orang-orang yang berprestasi selama di muka bumi ini. Dan juga menjadi orang-orang yang bisa berbagi kepada sesama. Demikian Mas Rizky ya. Jadi terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Wahab atas presentasinya. Jadi rekan-rekan, Pak Abdul Wahab adalah pernah juga berkarir sebagai sekretaris jenderal dulu ya Pak ya di Kementerian Tenaga Kerja. Nah maka dari itu, kalau tadi saat Pak Ucup memberikan pemaparan kan sempat ada yang nanya soal penyaluran tenaga kerja ya. Nah ini mungkin kita bisa diskusi sebentar Pak Wahab perihal disalurkan sebagai tenaga kerja. Ini kalau tidak salah tadi kan dilihat ada di bagian kemahasiswaan juga ya Pak ya. Gimana Pak? Apakah ada program atau rencana ke depan terkait dengan penyaluran tenaga kerja dari lulusan Unsia? Silakan Pak Wahab. Ya, jadi kita insya Allah akan membangun satu kanal sendiri khusus untuk penanganan alumni ya. Tetapi jangan nunggu alumni, baru merancang satu masa depan atau tujuan untuk berkarir. Apakah berwirausaha atau kerja di perusahaan. Jadi kalau saya mengatakan itu memfasilitasi untuk bekerja bukan berarti hanya kerja di perusahaan. Saya secara pribadi selalu mengarahkan pemuda-pemuda bangsa yang tercinta ini untuk mencetak pekerjaan, jangan lagi nyari-nyari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja. Untuk teman-teman ketahui, saya masih aktif sekarang memfasilitasi adik-adik kita yang mau berusaha, terutama di bidang pertanian ya, dan saya dengan latar belakang dari Kementerian Tenaga itu ada balai-balai latihan kerja di seluruh Indonesia yang butuh keterampilan sambil jadi mahasiswa, ada yang mau kursus komputer, otomotif, welding, listrik, konstruksi, pertanian. Silakan kontak-kontak ke kami di Unsia, nanti kita fasilitasi, karena ini karena pandemi aja. Program-program pembinaan itu jalan terus ya. Dan juga kalau ada mahasiswa yang memang sambil jadi mahasiswa ada inisiatif mungkin mau bertani, beternak, bolehlah kita share-share ilmu ya. Karena saya kebetulan masih aktif untuk bertani, beternak, dan lain-lain sampai hari ini, boleh kita sharing-sharing. Mungkin juga ada yang mau buka warung ya, saya juga punya warung, jadi bisa kita berbagi pengalaman lah. Jadi jangan selalu berpikir bekerja di perusahaan, tidak harus. Baik, lengkap ya Pak Wahab ya. Terlalu kaya untuk disia-siakan ya. Siap, baik. Nah ini mungkin teman-teman yang ambil prodi manajemen, ini kan prodi manajemen juga tadi Pak Ucup sampaikan keahliannya adalah memanage ya, membuat sistem, memanage sistem. Nah ini nanti mungkin bisa diskusi sama Pak Wahab kalau punya keinginan untuk bikin usaha sendiri ya Pak Wahab ya. Disalurkan aja melalui, mungkin ada nanti himpunan mahasiswa itu kan sudah mulai terbentuk tuh. Insya Allah dalam waktu dekat semua prodi sudah ada himanya ya, himpunan mahasiswanya. Kita masuk saluran gitu saja. Jadi semua mahasiswa tolong bergabung di dalam himpunan mahasiswa. Di dalamnya nanti kita bangun klaster-klaster bisnis, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Dan ada sedikit yang berminat magang dan lain-lain, memang kita sudah programkan. Jadi perlu saya sampaikan di sini, yang disebut-sebut tadi itu ada sertifikat kompetensi. Jadi begini, kita di Unsia sudah menyepakati bahwa kita akan memfasilitasi semua mahasiswa tanpa kecuali
untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pada saat dia selesai ataupun sebelum selesai. Tugas kami di Unsia adalah memfasilitasi. Contoh, hari ini kita sudah mulai menginventarisasi, memetakan set skill atau cluster-cluster atau sertifikat-sertifikat kompetensi yang relevan di masing-masing prodi. Nah, langkahnya adalah kita tentu akan melihat dulu unit-unit kompetensi apa yang memang industri friendly dengan industri. Jadi kita selalu bicaranya industri. Contoh di bidang apa namanya? Di bidang keuangan yang sangat populer di industri itu sertifikat manajemen risiko. Enggak apa-apa. Kita lihat unit kompetensinya apa. Nah, saya sudah menghubungi apa namanya, kita sudah bicara dengan asosiasinya, kita bicara dengan Ikatan Bankir, kita udah bicara dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesinya. Nah, ini bisa kita tawarkan ke mahasiswa. Mau ngambil klaster apa, set skill apa. Tentu dengan pertimbangan kalau ini ada setelah kita keluar, ada manfaatnya, memang diperlukan di tempat kerja, apakah berwirausaha ataupun kerja di perusahaan. Itu orientasinya, itulah namanya demand driven ya, training. Jadi kita ingin di Unsia ada pilar apa namanya kurikulum standarnya, tetapi kita juga fasilitasi nanti ada training-training yang bisa diambil sambil kuliah dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang memang sudah diakui ya, diakui di bawah BNSP, ataupun mungkin ada LSP-LSPI yang memang sudah afiliasi dengan luar negeri, karena mungkin adik-adik mau kerja di perusahaan asing, silakan, itu enggak masalah, kita siap memfasilitasi ya. Jadi yang penting buat saya adalah semua benar-benar belajar dengan serius, dan kalau ada masalah tolong disampaikan kepada kami. Terima Baik. kasih. Terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Wahab. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin kita ada sesi tanya jawab dulu Pak Wahab dari yang Silakan. masuk di dalam Silakan. Zoom chat. Ini ada pertanyaan dulu nih. Dari Intan Oktaviani, izin bertanya mengenai UKM robotik Pak, apakah tersedia lab untuk latihan? Boleh langsung diterangkan Pak Wahab? Apa itu? Yang mana ini? Untuk UKM robotik, apakah akan disediakan lab untuk latihan? Untuk lab pelatihan, yang pertama saya bisa jawab adalah satu, coba disalurkan ke Hima. Kalau di Unsia kita belum ready, mungkin bisa saya fasilitasi network dengan lembaga-lembaga yang sudah punya. Tetapi ini salah satu yang kita rancang ya, supaya kita punya arena untuk apa namanya mengeksplorasi kompetensi dari mahasiswa kita. Karena ini sudah tidak bisa ditawar saat ini ya, arena-arena seperti ini. Saya waktu masih di Kementerian Tenaga Kerja, ini ada di Bekasi, ada di kantor pusat, kami siapkan itu. Dan kami persilahkan anak muda yang mau berkreasi, silahkan bermain di sini. Nah, nanti coba saya cek apakah di Bekasi masih bagus labnya, itu nanti kita bisa saja kita kerjasama dengan balai besar di Bekasi ini, dan kita MOU dengan Unsia, dan yang mau masuk di situ itu otomatis akan terikat dengan kerjasama ini. Saya kira itu. Tapi Unsia insya Allah kita menuju ke sana. Baik, terima kasih Pak Wahab. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Veronica Antonia. Izin bertanya, apakah saat ini Unsia punya partner universitas lain untuk kerjasama baik dalam maupun luar negeri? Itu gimana Pak? Ya, kita sudah ada universitas di Makassar. Jadi gini, Unsia ini memang kita rancang untuk menjalin kerjasama dengan berbagai universitas. Dan sudah ada kayak di Makassar itu Universitas Fajar ya. Dan di luar negeri juga. Yang mengganggu sedikit ini akselerasi kerjasama ini karena pandemi, di mana kita tidak bisa leluasa bepergian ya. Tapi tujuannya ke sana. Dan sudah beberapa MOU kita rancang ini, ada dari Sumatera ya. Apa tujuannya? Karena kita ingin kalau sudah makin banyak mahasiswa ini, dan pada saatnya nanti karena tuntutan konten, ada kebijakan Pak Ucu di mana mahasiswa dan dosen sesekali offline, kita butuh tempat.
dan kita butuh fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk itulah maka kita sudah bangun kerjasama dengan beberapa lembaga, bukan hanya universitas. Ada balai latihan kerja yang kapasitasnya itu besar-besar di seluruh provinsi. Ini juga kita sudah MOU. Nah, kenapa belum terjadi? Karena kita ini selama pandemi ini memang susah. Tapi pada gilirannya nanti bisa kita. Dan juga dosen-dosen dari berbagai universitas sudah mulai membackup kita mengajar. Jadi dalam kerjasama ini bukan hanya penggunaan fasilitasnya, tetapi resource personnya. Ini yang utama. Dan insya Allah secara bertahap kita akan mengajak beberapa expert dari luar negeri tentu ya. Seperti kemarin kita di webinar internasional itu kita udah undang dari Malaysia, dari Australia ya, Prof. Colin. Dan tidak ada masalah apabila karena konten alasannya diperlukan knowledge dia, itu bisa kita undang mereka ini. Dan sekarang insya Allah semakin leluasa kita karena pandemi mulai mereda ya, mudah-mudahan. Mohon doanya semua. Baik. Ini ada juga pertanyaan ya, saya jawab langsung. Bagi yang sudah bekerja apa masih perlu magang? Kita lihat prodinya dulu ya. Kita lihat prodinya. Apakah masih memerlukan pemagangan yang relevan dengan prodi itu? Gitu ya. Karena sesungguhnya magang bukan memformalkan sesuatu yang tidak relevan dengan kuliah kita. Tujuannya adalah memberikan industrial experience. The first priority ya. Prioritas pertama adalah yang relevan dengan prodi itu. Namun nice also apabila bidang lain ada, apabila memang mau berkarir di situ. Ya kan? Memang sudah bekerja di situ dan tidak niat untuk meninggalkan di situ. Ya ini kita tinggal lihat aja di sana apakah bisa memperkuat programnya Pak Ucu dalam konteks pengakuan di dalam ijazahnya. Kalau ada skill set yang diinjek di kurikulum nanti, itu urusan Pak Ucu nanti. Tapi menurut saya kalau sudah bekerja dan itu sudah relevan dengan prodinya, itu tidak perlu dimagang lagi kecuali kalau memang beda sama sekali ya. Nah, bagaimana kalau beda? Dia di IT, tapi kerja di otomotif. Ya itu tidak ada masalah itu. Artinya industrial experience. Mohon maaf, kalau kita bicara magang itu jangan dianggap knowledge saja. Justru yang diperlukan di dalam proses pemagangan adalah bagaimana kita mendapatkan industrial experience di dalam hal. Satu, hubungan antar pekerja. Yang kedua, standar. Rule and standar di perusahaan, itu yang tidak ada di kampus. Yang ketiga, bagaimana industri punya speed, ya, kecepatan di dalam semua prosesnya. Bagaimana proses produksi, bagaimana manajemen yang sangat efisien. Ini semua. Jadi apapun prodinya sesungguhnya, kalau sudah ada kerja di industri, itu ada relevansinya di situ. Dalam konteks K3, kesehatan keselamatan kerja. Kalau di beberapa negara Eropa tanpa sertifikat K3 kita tidak boleh masuk ke tempat kerja. Nah, kita masih toleransinya luar biasa di situ. Nah, ini semua kita peroleh di tempat kerja pada saat magang. Jadi jangan kita asumsikan magang itu hanya apple to apple dengan mata kuliah di sini. Nah, justru kita dorong anak-anak kita itu magang adalah untuk mendapatkan industrial climate sesungguhnya. Gitu. Baik. Kalau knowledge dan lain-lain itu iyalah, tapi ada hal lain yang di industri yang lebih luas lagi yang harus dipelajari. Nah, teman-teman yang sudah bekerja udah dapat itu. Baik. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Wahab untuk materinya. Nah, ini mohon maaf Pak rekan-rekan, jadi sepertinya berhubung waktu yang kita terbatas oleh waktu, mungkin kita akhiri dulu untuk sesi tanya jawab. Pak Wahab, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang dalam waktu dekat ini akan mengikuti perkuliahan? Silakan Pak. Ya, yang pertama tentu terima kasih ya, kepercayaan kepada Unsia untuk mengikuti perkuliahan di Unsia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jamin kami akan lakukan yang terbaik. Kami di manajemen tiap hari bergelut hanya memikirkan bagaimana pelayanan ini bisa dilakukan. Dalam hal ada kekurangan, ya tentu kami akan perbaiki. Tetapi itulah kemampuan kami. Tapi
niat kami, tekad kami akan melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara semua selama berkuliah di Unsia. Dan insya Allah hingga tamat juga kita akan memberikan perhatian khusus bagi alumni Unsia, ya. Dan apabila ada kendala-kendala apa saja yang terkait dengan urusan perkuliahan di Unsia, tolong kasih tahu kami dan kita bicarakan bersama apa masalahnya, ya. Jangan seperti beberapa mahasiswa itu diam-diam tahu hilang aja. Begitu mau di kota susah. Padahal begitu belakangan kita lihat masalahnya sesungguhnya bisa kita selesaikan apabila kita bicarakan dengan baik, ya. Baik. Terutama hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam penugasan lah, atau mungkin di dalam penggunaan learning management system kita, LMS kita. Ya itu maklum sekali. Kenapa? Jangan 1 minggu kuliah merasa susah langsung kabur. Tidak bisa. Ini memang dunia baru buat semua orang, ya. Jangan khawatirlah. Kita akan lakukan sesuatu. Kalau hari ini diberi kursus oleh Haru Kabulun Siap, kita ulangi lagi sampai semua benar-benar ready.